hari ini kita mau beribadah, kamu persiapkan hati dan pikirannya. Sekarang tema kita apa ya Kak Lita? Raja Damai akan datang. Iya, ayo kita angkat pujian kita. Hari ini ku rasa bahagia. Semuanya berdiri ya, ayo. Pujian kita, lagu kedua kita apa ya Kak Endo? Kudaki-daki gunung yang tinggi. Ayo. Kudaki-daki gunung yang tinggi, ku turun hamba yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau dan bentang. Yesus
memulai ibadah kita. Baik adik-adik sekolah minggu, kita memulai ibadah kita. Persiapkan hati dan pikirannya dengan baik. Marilah kita bernyanyi. Buka kidung jemaatnya nomor 91 ayat 1 dan ayat 2. Putri Sion nyanyilah. Marilah kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ikuti setelah amang. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita sama-sama mengucapkan titah yang pertama. 2, 3, ya. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Sekali lagi kita sama-sama ucapkan. Bersama dengan semua yang beribadah di rumah, anak sekolah minggu, 2, 3, ya. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Demikian titah Tuhan. Marilah kita berdoa, ikuti setelah amang. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 84 ayat 1. Ya Yesus, Dikau kurindukan. Bye.
kita berdoa memohon pengampunan dosa kita kepada Tuhan, ikuti setelah Amang. Dan ampunilah akan kesalahan kami, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita sama-sama mengucapkan ayat bulanan untuk bulan November. Untuk yang terakhir kali, karena ini adalah minggu terakhir di bulan November, yaitu di minggu Advent yang pertama, yang tertulis dalam Amos 5 ayat 24. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. 2, 3, ya. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Sekali lagi, semua adik-adik sekolah minggu yang sudah hafal boleh berdiri di tempatnya masing-masing, di rumah masing-masing. Untuk yang terakhir sekali, dari kelas 3 sampai SMP yang sudah menghafal, marilah kita menghafalkannya sekali lagi untuk yang terakhir di bulan November. 2, 3, ya. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikian firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ikuti setelah Amang. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 240A, ayat 1 dan ayat 2, Datanglah ya sumber rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku memandang indah kitab balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan aku, domba binang yang sesat, untuk membela diriku, dipikulnya salib berat. Marilah kita berdoa mengaku iman kita, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu, warta sekolah minggu pada hari ini yang pertama. Pada hari ini kita sudah masuk pada minggu Advent yang pertama. Advent artinya
kita masuk pada minggu penantian akan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Karena itu sebentar lagi kita akan menyongsong hari Natal atau merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Nanti adik-adik akan mendapatkan liturgi dan penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh guru-guru sekolah minggunya mengenai perayaan Natal pada tanggal yang akan ditentukan nantinya. Yang kedua, adik-adik tetap melaksanakan ibadahnya di rumah dengan beribadah melalui panduan secara online. Nanti lihat di YouTube Amang Pendeta, boleh minta bantuan dari orang tuanya supaya melihat panduan ibadahnya di YouTube. Dan adik-adik diharapkan untuk beribadah masuk pada pukul 8 di rumah masing-masing. Jangan ada adik-adik yang tidak beribadah, beribadahlah dengan baik, dengarkan firman Tuhan dan bersama-sama memuji nama Tuhan dengan keluarganya, adik atau kakaknya. Yang ketiga, hari Minggu yang akan datang pada tanggal 6 Desember 2020, kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Karena itu bagi adik-adik masih tetap beribadah di rumah, panduan ibadah boleh dilihat di YouTube Amang Pendeta. Pada minggu yang akan datang kita sudah sampai di minggu Advent yang kedua. Tentunya ayat hafalan, ayat bulanannya sudah berubah. Nanti akan disampaikan oleh Amang Pendeta apa ayat hafalan untuk bulan Desember 2020 yang akan datang. Oleh karena itu, bagi semua anak-anak sekolah minggu yang beribadah di rumah, diharapkan tetap melaksanakan ibadahnya dengan baik dan tidak ada yang bermalas-malasan walaupun beribadah di rumah masing-masing. Rajin berdoa, rajin beribadah, rajin juga belajar karena sebentar lagi akan ujian. Karena itu bagi adik-adik sekolah minggu, kami dari Amang Pendeta dan guru-guru sekolah minggu selamat mempersiapkan dirinya dengan baik, tetap di dalam lindungan Tuhan. Salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, di minggu Advent yang pertama, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera bagimu dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus menyertai kamu. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada ibadah minggu Advent pertama hari ini tertulis dalam Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai ayat 3. Yesaya 11 ayat 1 sampai ayat 3. Dibuka Alkitabnya, tetapi Amang yang akan baca untuk kita semua demikian. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taru yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Demikian firman Tuhan. Shalom buat adik-adik sekolah minggu semuanya. Adik-adik sekolah minggu, siapakah di sini yang punya teman? Siapa di sini yang punya teman? Tentu adik-adik sekolah minggu ini semua pastilah punya teman. Ya, siapa yang pernah bermain dengan temannya di rumahnya atau di rumah temannya atau di sekolah atau di tempat bermain atau dimanapun itu? Siapa yang pernah? Pasti semua pernah kan? Atau pertanyaannya, siapa yang pernah pergi ke rumah temannya bermain? Atau siapa yang pernah temannya datang ke rumahnya untuk bermain? Siapa di sini kalau pergi ke rumah temannya bermain pasti berantam? Siapa di sini kalau temannya datang ke rumahnya pasti selalu berantam? Ada yang nangis, ada yang cubit-cubitan, akhirnya tidak cakapan sebentar, lalu mereka saling sedikit membenci, tapi besok berteman lagi gitu. Siapa? Nah, adik-adik senang nggak adik-adik senang nggak kalau kawannya datang ke rumahnya itu selalu berantem gitu? Siapa yang senang kalau dia pergi ke rumah kawannya selalu berantem?
Tetapi siapa di sini yang senang kalau kawannya datang ke rumah itu selalu membawa sukacita, dia membawa damai, tidak pernah berantem, bermain dengan baik, berteman dengan baik, bersama-sama bermain sampai pulang nanti ke rumahnya mereka tidak ada bertengkar dan senyum-senyuman gitu. Nah, pertanyaan memang siapa yang senang dengan teman-teman yang seperti itu? Pertanyaan selanjutnya, siapa senang dengan temannya yang suka berantem? Nah, kalau adik-adik datang ke rumah temanmu, lalu kau berantem, lalu adik-adik berantem di situ, kira-kira kedatangan adik-adik ke rumah kawanmu itu membawa damai atau tidak? Tidak. Kalau kawanmu datang ke rumahmu, lalu dia berantem di situ, mencubitmu, memukulmu, itu kira-kira temanmu membawa damai enggak? Tidak. Yang pasti tidak. Nah, kalau kita datang ke rumah teman kita atau teman kita datang ke rumah kita, harusnya mereka datang harus membawa damai, harus membawa sukacita, tidak untuk berantem. Nah, pasti kita setiap anak-anak senang berteman dengan orang yang selalu membawa damai. Tetapi dengan anak-anak yang suka bertengkar, suka mencubit, suka memukul, pasti kita tidak suka dengan itu. Ya, misalnya sekarang, seperti firman Tuhan hari ini, katanya akan datang Raja Damai. Raja Damai itu akan datang tentunya membawa apa? Membawa damai. Tidak mungkin Raja Damai itu datang membawa pertengkaran. Katanya Yesus itu adalah Raja Damai yang kita sedang nantikan. Yang nanti pada hari Natal akan kita rayakan bahwa Raja Damai itu akan datang. Jadi gambarannya kira-kira seperti yang Amang pakai ini nih. Ini Raja Damai. Tetapi Raja yang penuh dengan kemarahan, dia akan datang selalu membawa apa? Membawa cambuk. Kesukaannya marah, kesukaannya memukul, kesukaannya adalah membuat orang lain menangis, kesukaannya adalah membuat orang lain benci. Ini nih raja yang membawa pertengkaran. Gini lihat, di tangannya selalu ada apa? Selalu ada cambuk, selalu ada alat untuk memukul. Itu namanya raja yang penuh dengan kemarahan. Sementara Raja Damai itu datang dengan tidak ada ininya. Dia datang membawa apa? Sukacita. Dia selalu datang bawa ini nih. Damai. Coba semua anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah bikin tangannya begini. Ini artinya apa? Peace, damai. Kalau bikin begini itu dari bahasa Inggris namanya victory. Artinya kemenangan. Berarti kita menang melawan apa? Melawan kemarahan, melawan kebencian, melawan cemooh, melawan pertengkaran, dan kita dimenangkan untuk hidup di dalam damai. Karena itu pertanyaan nama sekarang, siapa di sini anak-anak yang mau disebut sebagai anak-anak pembawa damai? Siapa di sini anak-anak sekolah minggu yang mau disebut sebagai anak-anak pembawa pertengkaran? Pada firman Tuhan hari ini kita dengar bahwa Tuhan Yesus itu datang adalah sebagai Raja Damai. Katanya tadi Raja Damai itu datang dengan apa? Dengan roh yang ada padanya. Dalam dia ada roh hikmat dan pengertian. Dalam dia ada roh nasihat dan keperkasaan. Dalam dia ada roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Jadi kalau sama adik-adik sudah ada roh pengenalan takut akan Tuhan, roh cinta kepada sesama, cinta kepada temannya, pasti berbuat damai. Pasti anak-anak yang senang melakukan kedamaian. Jika adik-adik sudah dipenuhi oleh roh kebenaran, roh hikmat, roh pengenalan akan Tuhan, roh takut akan Tuhan, maka adik-adik akan takut melakukan hal-hal yang tidak baik, akan takut bertengkar dan tidak suka melakukan membenci temannya. Yang ada adalah tugas dia selalu memberikan kedamaian bagi sesamanya, memberikan kedamaian bagi teman-temannya di rumah, bagi teman-temannya di sekolah, bagi teman-temannya di
di sekolah minggu. Jadi kalau setiap anak-anak dipenuhi oleh roh kebenaran, roh pengenalan akan Tuhan, roh takut akan Tuhan, roh cinta kepada sesama, Amang yakin dan percaya katakan bahwa dia adalah adik anak-anak yang hidup di dalam damai. Nih, kayak begini nih. Dia datang seperti raja yang membawa kedamaian. Pasti datang membawa kedamaian. Tidak datang membawa cemberut begini. Marah-marah, tidak jelas. Atau membenci sesamanya. Enggak. Tapi raja damai yang akan datang itu ialah Yesus Kristus yang nanti akan lahir ke dunia, yang kita rayakan pada perayaan Natal. Walaupun memang Natalnya pada tahun ini tidak seperti Natal-Natal sebelumnya, tapi kita tetap sukacita. Yang penting adik-adik semua membawa damai dimanapun berada. Baik perayaan Natalnya di rumah atau dimanapun, yang penting di rumah juga membawa damai. Jangan marah-marah dong sama orang tuanya. Disuruh nyapu, kamu marah. Disuruh cuci piring, langsung marah. Disuruh belajar daring, main handphone. Disuruh belajar kerjakan tugas, tidak dikerjakan. Itu namanya bukan anak-anak pembawa damai. Justru anak-anak membawa kemarahan, membawa kebencian, membawa hal-hal yang tidak baik. Karena itu melalui firman ini Amang mau sampaikan ada 3 hal. Yang pertama adalah jadilah anak-anak pembawa damai. Siapa di sini mau menjadi anak-anak pembawa damai? Coba tunjuk tangan. Menjadi anak-anak pembawa damai, tidak menjadi anak-anak yang suka bertengkar, tidak menjadi anak-anak yang suka membawa kebencian. Tetapi siapa di sini anak-anak yang suka membawa kedamaian? Silahkan angkat tangan, tunjuk tangan. Oke, sebutkan namanya. Siapa di sini anak-anak yang suka membawa kedamaian seperti Yesus Kristus yang datang membawa kedamaian ke dunia ini? Oke. Jadilah anak-anak pembawa damai. Jangan mau menjadi anak-anak yang suka bertengkar, mencubit kawannya, berkelahi dengan kawannya, dan melakukan hal-hal yang tidak baik. Yang kedua adalah jadilah anak-anak yang takut akan Tuhan. Kalau adik-adik sudah takut akan Tuhan, punya roh pengenalan, punya roh cinta terhadap sesama, punya roh yang selalu hidup di dalam kerukunan, kedamaian dengan teman-temannya, maka adik-adik bisa hidup bersama-sama dengan temannya tanpa ada kebencian, perkelahian dan pertengkaran, karena Tuhan tidak suka dengan anak-anak yang suka berkelahi. Justru Tuhan suka dengan anak-anak yang hidup di dalam takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya hormat kepada Tuhan, melakukan perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangan dari Tuhan. Dan yang terakhir adalah Tuhan Yesus tidak senang dengan anak-anak yang suka bertengkar. Jadi adik-adik, bagaimanapun kita harus hidup berdampingan dengan teman-teman kita. Karena kita adalah anak siapa? Anak Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus itu pembawa damai, maka anak-anaknya juga harus menjadi pembawa damai. Tidak mungkin dong bapaknya pembawa damai tapi anaknya suka bertengkar. Lalu kita ini anak siapa? Jadi kalau bapaknya adalah pembawa damai, maka kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus harus juga pembawa damai. Sekali lagi buka dulu tangannya ini, peace, sebagai tanda bahwa kita pembawa damai. Pada perayaan Advent, Minggu Advent yang pertama ini, Raja Damai itu akan datang dan kedatangannya akan membawa sukacita, akan membawa kedamaian. Karena itu adik-adik sekolah minggu, sekarang bukalah pintu hatinya untuk menerima Raja Damai itu, supaya kamu juga menjadi anak-anak yang penuh damai. Ya kan? Kalau orang tuanya suruh nanti melakukan sesuatu, dilakukan dengan senang hati, tanpa bersungut-sungut, tanpa melawan, tanpa memberontak, tanpa bercakap kotor atau melakukan hal yang tidak benar. Karena itu jadilah pembawa damai seperti Kristus yang adalah Raja Damai yang datang kepada kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah yang baik atas kesempatan pada hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami supaya kami juga menjadi anak-anak pembawa damai, sebagaimana Yesus yang akan datang membawa damai ke dunia ini. Tolonglah kami anak-anak-Mu supaya kami membenci
segala sikap yang tidak baik, sikap yang memusuhi teman kami, mencemooh teman kami, membenci teman kami, dan bahkan tidak menyukai mereka. Tapi jadikanlah kami menjadi anak-anak pembawa damai, kemanapun kami berada, kemanapun kami pergi, karena kami adalah anak-anak-Mu. Karena itu kami juga haruslah menjadi pembawa damai, sebagaimana Bapa kami adalah Bapa yang penuh damai. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan, berkatilah kami agar kami dapat melakukannya setiap saat, setiap waktu. Berkati orang tua kami, berikan kesehatan, kekuatan, dan panjang umur bagi mereka. Berkati guru-guru di sekolah, begitu juga dengan guru-guru di sekolah minggu. Engkau yang menyertai mereka, agar mereka tetap dapat mengajari kami, membimbing kami, dan mengajarkan kepada kami tentang kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan hidup kami dan hidup semua anak-anak sekolah minggu yang beribadah di rumah masing-masing karena pandemi ini. Biarlah Tuhan juga yang memberkati mereka, biar juga anak-anak rajin menjaga kesehatannya lewat mencuci tangan, lewat tetap memakai masker, dan lewat tetap menjaga kesehatannya dengan sungguh-sungguh agar mereka terhindar dari segala macam penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, ampunkan dosa kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita bernyanyi. Setelah kita tadi mendengarkan firman Tuhan bahwa Raja Damai itu akan datang kepada kita semua, sekarang waktunya bagi kita untuk bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 585 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan kita. Amin haleluya, si gom langita no onro di isina. Amin haleluya, beta hitalau marsinggang tujuna. Amin haleluya, nasokal jalana badia do Jehovah. Amin haleluya, endehon 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 amin haleluya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Adik-adik sekolah minggu diharapkan untuk berdiri semua, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Baiklah, kita sudah selesai ibadah kita. Kami semua, Imam Pendeta, guru-guru sekolah minggu mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.